Cara yang kedua, itu kita blok kolom-kolom yang kita kehendaki untuk berubah. Di sini kita kolom B sampai dengan kolom R ya. Nah, sengaja nomor urut ini tidak saya blok karena memang tidak dikehendaki untuk berubah ya. Nah, pada saat kita memblok kolom-kolom yang kita kehendaki, setelah kita blok, kita pilih data, sort. Nah, ketika cara yang pertama tadi kita memblok satu kolom, dia akan ada sort warning ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Hanif Tutorial. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan sort pada Excel. Pengertian sort pada Excel adalah cara mengurutkan data baik berdasarkan abjad atau huruf, angka atau bilangan, maupun tanggal atau waktu, baik dari yang terkecil maupun yang terbesar atau sebaliknya. Nah, di sini kita akan memperagakan bagaimana cara menjalankan fungsi sort pada Excel. Di sini ada contoh data di mana dalam data ini ada nama-nama siswa yang belum urut sesuai dengan urutan abjad ya. Di sini kita akan mengurutkan nama-nama siswa sesuai dengan urutan abjad ya. Yang pertama, kita ada dua cara ya menggunakan fungsi sort untuk mengurutkan nama siswa sesuai dengan urutan abjad. Cara yang pertama kita blok ya. Kita blok kolom yang kita kehendaki yang akan kita urutkan sesuai dengan urutan abjad. Lalu kita pilih data, lalu pilih sort ya. Nah, di sini ada sort warning ya. Nah, di sini ada dua option ya, pilihan dua option. Yang pertama expand the selection, artinya kita akan mengikut sertakan kolom-kolom yang lain ikut berubah ketika mengikuti perubahan pada kolom yang kita blok ini. Artinya kalau kita blok pada kolom B ini, kita akan urutkan berdasarkan urutan abjad ya, sesuai urutan abjad, maka otomatis kolom C sampai dengan seterusnya itu akan berubah mengikuti perubahan pada kolom B. Dan pada option yang kedua, continue with the current selection, artinya kita hanya menghendaki perubahan pada kolom yang kita blok. Dalam hal ini adalah kolom B. Nah, ketika kolom B ini berubah sesuai dengan urutan abjad, tetapi kolom yang lainnya itu tidak berubah, artinya tetap, maka jelas ini akan membuat data kita akan berantakan ya. Artinya berubah tidak seperti data sebelumnya ya, karena ketika kolom B berubah dengan kolom-kolom yang lainnya tidak berubah, jelas itu akan membuat data kita menjadi berantakan. Nah, maka dari itu kita pilih expand the selection, artinya ketika kolom B ini berubah, maka kolom-kolom yang lainnya juga ikut berubah. Nah, kita klik expand the selection-nya, kita sort ya. Nah, kita buang checklist pada my data as header-nya. Nah, di sini sort by column-nya, sort by ininya kita pilih kolom B ya, kolom B karena kita akan mengumumkan nama siswa sesuai dengan urutan abjadnya. Kita pilih di sini sort on-nya itu ada cell value, cell color, font color, condition formatting icon. Ini berdasarkan nilai ya, nilai itu bisa abjad, bisa huruf ya.
bisa tanggal. Nah, cell color itu mengurutkan berdasarkan warna sel ya. Font color itu warna-warna huruf, condition formatting icon itu berdasarkan icon kalau memang ada icon-icon tertentu ya. Kita pilih cell value ya, karena ini nilai ya. Di sini ada ordernya itu ada A to Z atau dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari Z to A atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita pilih dari A to Z, dari yang terkecil ke terbesar. Ketika sudah, kita klik OK. Nah, di sini ada perubahan ya. Nah, di sini nomor urut juga berubah, mengikuti perubahan sesuai pada kolom B yang sudah berubah susunannya berdasarkan urutan abjad ya, urutan abjad ya. Nah, di sini nomor urut juga berubah. Nah, itu adalah cara yang pertama. Nah, bagaimana cara yang kedua? Kita balikan dulu ya ke keadaan semula ya, kita undo. Nah, cara yang kedua itu kita blok kolom-kolom yang kita kehendaki untuk berubah. Di sini kita kolom B sampai dengan kolom R ya. Nah, sengaja nomor urut ini tidak saya blok karena memang tidak dikehendaki untuk berubah ya. Nah, pada saat kita memblok kolom-kolom yang kita kehendaki, setelah kita blok, kita pilih data, sort. Nah, ketika cara yang pertama tadi kita memblok satu kolom, dia akan ada sort warning ya. Artinya ada pilihan, dua pilihan, apakah mengikut sertakan kolom yang lain atau hanya kolom yang diblok saja. Nah, ketika kita blok kolom yang kita kehendaki, maka sort warning tadi kita tidak keluar ya. Nah, langsung di sini kita hilangkan checklistnya. Nah, kita pilih sortnya tadi sesuai dengan urutan abjad ya. Kita pilih kolom B. Nah, karena urutan abjad berdasarkan nama siswa ya, sesuai dengan urutan abjad. Kita pilih cell value ya. Nah, di sini dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Kita pilih yang terkecil ke yang terbesar, kita klik di sini. Nah, pada cara yang kedua ini, ketika kita menghendaki kolom-kolom apa saja yang berubah kita blok, nomor urut yang tadi kita tidak blok itu tidak ikut berubah ya. Karena memang yang kita kehendaki berubah itu adalah kolom B dan sampai dengan kolom R. Nah, itu cara yang pertama dan yang kedua. Cara yang kedua ini dia lebih praktis ya, lebih efisien karena memang kita yang berubah itu sesuai dengan kolom-kolom yang kita blok. Tidak seperti cara yang pertama ya, ketika kita blok satu kolom dia akan muncul sort warning yang intinya menawarkan untuk mengikutsertakan kolom-kolom yang lain atau hanya kolom itu. Ketika kita memilih expander selection kolom-kolom yang lain, otomatis semua kolom itu akan berubah. Nah, nomor urut yang seharusnya tidak dikehendaki untuk berubah juga ikut berubah. Tapi ketika kita menggunakan cara yang kedua, ketika kita blok kolom-kolom yang kita kehendaki berubah, maka kolom yang tidak diblok itu dia tidak akan berubah. Nah, itu adalah salah satu bentuk sort sesuai dengan kriteria abjad. Nah, bagaimana cara kita mensort dengan kriteria angka atau bilangan ya. Di sini sudah ada contoh seperti contoh yang pertama. Nah, kita akan mengurutkan data sesuai dengan kriteria urutan nilai yang diperoleh, jumlah nilai ya, angka atau bilangan. Kita seperti cara yang kedua ya, menggunakan kita blok semua kolom-kolom yang akan kita kehendaki untuk berubah. Nomor urut tidak usah kita blok karena memang nomor urut ini tidak dikehendaki untuk berubah ya.
Nah, setelah kita blok semua, kita klik search ya. Nah, di sini kalau tadi itu sesuai urutan abjad itu dia di kolom B, maka pada kali ini kita akan mengurutkan data sesuai dengan kriteria angka atau bilangan perolehan nilai total dari seluruh mata pelajaran yang dalam hal ini ada pada kolom R ya. Maka dari itu kita sort by-nya pada kolom R ya. Di sini self value karena memang ini adalah kriteria nilai ya. Kita pilih self value. Nah, yang di sini small order to large itu dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang sebaliknya. Kita pilih dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita karena ini akan memberikan ranking, maka susunannya itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Ranking yang pertama itu jelas yang memperoleh nilai total seluruh mata pelajaran yang terbesar. Maka kita pilih large to smallest ya. Kita pilih yang terbesar ke yang terkecil. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada perubahan ya, perubahan susunan baris sesuai dengan kriteria jumlah total nilai yang terbesar ya sampai dengan diurut yang terkecil. Nah, itu fungsi ini bisa kita gunakan manakala kita akan memberikan peringkat ya pada sebuah data. Peringkat baik itu peringkat dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun yang sebaliknya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe.